Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Mimah pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Salam jas merah. Untuk video kali ini kita akan membahas sistem tanam paksa pada tahun 1830 di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sistem tanam paksa dimulai ketika pemerintah Belanda melakukan perang dengan beberapa pihak. Belanda melakukan perang melawan Belgia, Belanda juga melakukan perang melawan Pangeran Diponegoro. Beberapa perang ini memakan biaya yang sangat besar, yang pada akhirnya mengakibatkan kas Belanda mengalami kekosongan karena membiayai perang yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Raja William I pada tahun 1829 akhirnya menerima ide dari Van den Bosch untuk melaksanakan sistem tanam paksa, meminta warga pribumi untuk memfokuskan pada tanaman-tanaman komoditas ekspor seperti tebu, tembakau, kopi. Pada tahun 1830, Van den Bosch akhirnya tiba di Hindia Belanda dengan membawa rancangan sistem tanam paksa dan langsung diterapkan. Ada sejumlah aturan utama dalam sistem tanam paksa yang termuat di dalam Lembaran Negara nomor 22. Aturan sistem tanam paksa ini adalah sebagai berikut. Petani diharuskan menanam setengah dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Yang kedua, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. Yang ketiga, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi tanam. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, diwajibkan bekerja selama 65 hari setiap tahun. Dan yang terakhir, kerusakan tanaman akibat bencana alam ditanggung oleh pemerintah. Aturan awal sistem tanam paksa itu tidak membebani kepada para petani. Tetapi karena Van den Bosch mengeluarkan kebijakan kultur prosen, yaitu hadiah yang diberikan pemerintah kepada pelaksanaan tanam paksa atau penguasa pribumi atau kepala desa yang didapatkan setelah memberikan hasil panen melebihi ketentuan yang telah ditentukan. Yang akhirnya banyak sekali penyimpangan dari sistem kebijakan tanam paksa yang merugikan rakyat pribumi. Dampak negatifnya yaitu rakyat menderita. Salah satu dampak negatif dari sistem tanam paksa adalah menderitanya rakyat pribumi. Ini menimbulkan reaksi dari beberapa kalangan masyarakat Belanda dari golongan liberal seperti Van der Piut yang menulis buku tentang Suikercontracten yang berisi tentang kecaman atas tanam paksa yang menceritakan penderitaan dari petani tebu. Golongan liberal selanjutnya yaitu Edward Wasdeker yang menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi tentang kekejaman dari sistem tanam paksa di Kabupaten Lebak. Yang terakhir adalah Van de Penter. Dia mengemukakan tentang trilogi Van de Penter, yaitu tentang politik balas budi yang terdiri dari irigasi, edukasi, dan emigrasi. Karena adanya reaksi dari beberapa golongan liberal, akhirnya pemerintah Belanda memutuskan menghapus sistem tanam paksa pada tahun 1870.